Baik, Vanessa. Ini saya mau nanyakan sebuah perilaku dari seseorang ya, yang saat ini posisi seseorang itu adalah menjadi korban atau terduga korban atau korban? Terduga korban. Terduga korban ya. Sebagai pelapor kalau di Oke, nah sebagai pelapor. Sebagai pelapor. Nah, sekitar tahun 2017 dia itu ditayangkan seseorang, jadi diambil gambarnya, diambil videonya oleh seseorang. Di situ dia mengatakan kesaksiannya bahwa dia telah dijahati ya, secara seksual. Oke. Oleh yang sekarang ini menjadi terdakwa. Ya. Kemudian dia mengajukan juga statementnya dan sekaligus tuntutannya agar supaya peristiwa ini tidak terulang lagi pada adik-adik kelas, maka yang sekarang ini terdakwa diminta untuk turun posisi dari ketua umum organisasi. Saya kan belum atau tidak tahu ya tentang video itu, sama sekali tidak pernah nonton video itu. Saya punya beberapa pertanyaan. Ketika orang yang disebut sebagai terduga korban itu divideokan, mukanya terlihat tidak? Mukanya terlihat jelas. Dia sempat perkenalkan diri dia tidak? Atau lewat tutur katanya orang bisa menduga tidak kira-kira ini siapa? Sekolahnya di mana, tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, kira-kira bisa tidak? Kalau sekilas itu tidak detail, tapi orang-orang yang kenal di area tahu komunitasnya, pendidikan itu pesantren tahu. Oke, nah begini ya. Dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang TPKS, di situ ada sekian pasal yang bunyinya kurang lebih bahwa yang namanya korban kekerasan seksual itu wajib dirahasiakan identitasnya, harus ditutup identitasnya. Jadi kita bisa paham ya, kalau kemudian ada orang yang mengklaim dirinya korban tapi tidak menutup identitasnya, justru mengekspos diri secara terbuka, maka bisa kita katakan tindak tanduk dia bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Jadi dia di satu sisi mengklaim sebagai korban, tapi tindak tanduknya justru bertentangan dengan hukum tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh korban atau dilakukan terhadap korban. Itu satu hal. Yang kedua, mari kita tinjau dari sudut pandang psikologi. Kejahatan seksual itu dianggap sebagai kejahatan yang serius. Kenapa? Karena kejahatan seksual itu memunculkan dampak psikologis yang dahsyat pada korbannya. Salah satu bentuknya adalah setelah seseorang mengalami viktimisasi secara seksual, korban akan cenderung memilih untuk menutup diri, mengisolasi diri. Dia mengasingkan diri, tidak mau bertemu dengan siapapun, dia kurung diri dalam kamar. Pokoknya tidak mau berinteraksi dengan siapapun. Itu profil korban kejahatan seksual. Nah sekarang kita bandingkan. Kalau misalnya ada orang yang mengklaim dirinya korban, tapi ternyata tidak memilih untuk mengasingkan dirinya, tidak masuk ke dalam kamar, tetap berinteraksi seperti biasa, mengekspos dirinya secara terbuka, apalagi kemudian diviralkan kemana-mana, maka bukankah tindak tanduk semacam itu justru bertolak belakang dengan profil korban kejahatan seksual yang sesungguhnya? Atas dasar itu, baik dari tinjauan undang-undang TPKS maupun dari sudut pandang psikologi, kita punya alasan untuk bertanya-tanya, ini betul-betul korban atau sebatas mengklaim dirinya sebagai korban? Untuk yang korban tadi. Nah sekarang perilaku yang kedua, perilaku orang yang mengambil gambar dan kemudian menyebar luaskan ke banyak pihak, dan itu kemudian menjadi semacam trigger besar untuk turunnya penanganan secara hukum selain secara sosial. Orang yang merekam, lebih-lebih lagi menyebar luaskan video itu bisa kena pasal itu. Tadi saya katakan, kita wajib merahasiakan identitas korban. Nah kalau kemudian ada orang yang bukannya menutup identitas korban, tapi justru merekam korban tidak pakai penutup muka, identitas tidak disamarkan, lalu dia sebar luaskan, maka sesungguhnya perilaku dia bertentangan dengan undang-undang TPKS. Lagi, apa sih perekam itu tahu persis bahwa ini betul-betul korban atau bukan? Kan tidak tahu. Kita tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Persoalannya adalah kalau ternyata orang yang direkam itu ternyata bukan korban, maka bukankah sesungguhnya tayangan itu adalah isinya fitnah, pencemaran nama baik dan seterusnya, penyebar luasan kabar bohong, apalagi kabar bohong yang bisa membuat
rusuh suasana, itu kena juga undang-undang ITE. Jadi jangan-jangan ini dari momen perekaman itu ada dua undang-undang yang kemudian bisa dipakai untuk meminta pertanggungjawaban para pihak tersebut. Satu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dan satu lagi adalah undang-undang ITE. Nah, saya tidak tahu seberapa jauh polisi kemudian akan menindaklanjuti keberadaan video itu sebagai masalah hukum tersendiri. Ya, sampai saat ini kita pun tidak tahu. Yang kita tahu permasalahannya mengerucut ke arah yang dijadikan terdakwa ini. Nah, kemudian ini masuk lagi ke perilaku psikologis dari media massa mainstream khususnya, yang sebelum adanya tindakan secara hukum ini, itu isu tersebut sudah diunggah besar-besaran dan bahkan memakai satu liputan khusus dari sebuah stasiun swasta, TV swasta terkenal itu. Dan belum sampai saat ini saya juga belum pernah dapat kabar bahwa stasiun TV tersebut pernah mengkonfirmasi ke pihak terdakwa atau minimal ke pesantren. Tinjauan dari sisi etika dan profesionalisme jurnalistik itu saya tidak tahu ya, karena itu bukan bidang saya. Tapi dari sudut pandang psikologi forensik, pandangan saya begini. Salah satu teori atau salah satu model yang menjelaskan tentang proses pembuatan putusan yudisial, teori yang menjelaskan tentang proses berpikir hakim itu diistilahkan sebagai public opinion model opini publik. Model opini publik itu menjelaskan bahwa ternyata hakim ketika membuat putusan atas suatu perkara itu tidak semata-mata berdasarkan jalannya persidangan. Tapi hakim ternyata juga baca koran, hakim ternyata juga menyimak medsos, hakim ternyata juga memperhatikan kasak-kusuk di luaran. Dan kata public opinion model, boleh jadi justru hal-hal semacam itu yang jauh lebih berpengaruh terhadap hakim ketimbang persidangan itu sendiri dalam proses pembuatan putusan yudisial. Atas dasar itu kita patut khawatir, tersedia alasan untuk khawatir, tersedia pembenaran dari sudut pandang ilmuwan untuk khawatir bahwa kalau misalnya media tidak terkendali dalam memberitakan suatu kasus pidana, maka dampaknya adalah itu bisa saja mempengaruhi hakim dalam membuat putusan yang tanda petik mengabaikan fakta-fakta di persidangan. Hakim membuat putusan lebih mengandalkan pada opini publik, membaca arah tiupan angin, arus terbesarnya ke arah mana, kesanalah hakim akan menjadikan putusannya. Saya tidak tahu apakah itu terbenarkan atau tidak, tapi menurut saya akan sangat sulit bagi hakim yang terlalu terpengaruh oleh opini publik lalu membuat keputusan, maka keputusannya bisa jadi sangat sulit dipertanggungjawabkan. Jadi sekalipun secara pernyataan dari banyak pihak yang memiliki dasar, tetap saya potong, ya. Tetap sepatutnya hakim membuat putusan berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Benar, hakim perlu membaca denyut keadilan yang berkembang di masyarakat. Itu benar. Tetapi hakim tidak boleh terlalu bertumpu, apalagi semata-mata arah tiupan angin opini publik sebagai dasar bagi dia untuk membuat putusan. Ya, itu dijamin undang-undang ya? Oh iya, harus diatur. Justru kalau hakim ya katakanlah terlalu terpengaruh oleh opini publik, jangan-jangan ada persoalan etik dan persoalan perilaku di situ. Tapi saya berharap, saya memandang optimis ya, bahwa hakim-hakim kita, mereka baca koran iya, mereka menyimak media sosial iya, mereka menghirup aroma keadilan di masyarakat iya, tapi ketika mereka menyidang suatu perkara, mereka tetap profesional menjaga integritas mereka. Terima kasih Pak Rizal. Sama-sama.